Hati-hati, sedekah Anda bukan memperkaya, bisa jadi mempermiskin Anda. Kenapa? Saya jelaskan sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agung Nugroho di channel Agung Dahsyat. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan membahas sebuah tema yang mungkin agak sedikit mengganggu pikiran Anda. Saya ingin membahas tentang sebuah tema, hati-hati, sedekah Anda belum tentu membuat Anda kaya. Justru bisa jadi akan membuat Anda miskin. Kenapa demikian? Mari kita bahas. Sengaja saya ingin bahas ini karena ini juga kembali dari sebuah pemahaman saya dan bisa jadi pengalaman saya ketika saya menerapkan sebuah kebiasaan bersedekah. Ada sesuatu hal yang saya rasakan sendiri itu sepertinya juga belum sesuai. Bagaimana? Saya melihat selain diri saya tadi atau mungkin teman-teman saya juga banyak melihat orang yang memang juga punya kebiasaan sedekah. Secara dampak ekonominya atau dampak secara finansialnya itu terlihat masih biasa-biasa saja gitu. Tidak ada suatu hal yang signifikan gitu dengan rutinitas dia sedekah. Bahkan malahan ada banyak yang memang ya saya sendiri melihat gitu, kebiasaan sedekah bukan membuat jadi kaya gitu, tapi justru malah membuat kehidupannya jadi miskin. Kenapa ya bisa begitu? Padahal yang kita ketahui, Allah itu berfirman dalam Quran yang lebih kurang secara arti harfiahnya bahwa jika kita mau menafkahkan, kalau kita mau mensedekahkan, apa janji Allah? Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda, atau bahkan sampai diumpamakan seperti satu bulir menumbuhkan 7 bulir, akhirnya ada 100 biji gitu. Jadi sampai berlipat-lipat, intinya seperti itu. Tapi kenapa di secara faktanya itu tidak selalu terjadi apa yang sesuai Allah sampaikan? Nah, kira-kira apa masalahnya? Apakah masalahnya di Quran? Bukan. Saya sih 100% benar meyakini bahwa sedekah itu pasti akan dibalas. Cuman ada pertanyaan kembali, tapi kenapa di lapangan justru banyak orang yang sedekah juga sudah banyak tapi masih begitu-gitu aja? Sebenarnya intinya dari sedekah itu adalah, yang paling utama itu adalah perasaan yang ditimbulkan dari sedekahnya. Atau ketika kita melakukan sedekah, rasa apa yang muncul di situ? Itu sebenarnya yang paling penting. Karena bicara sebuah rasa itu bagian dari sebuah doa. Mungkin selama ini kita belum tahu apa sih efek dari sebuah rasa. Bahkan Allah pernah bilang, Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Allah itu mengikuti apa yang kita rasakan gitu, bukan tindakannya. Nah, perasaan apa yang hari ini
bisa menimbulkan kita justru bukannya semakin kaya, semakin bertambah, tapi justru semakin berkurang atau semakin turun, semakin miskin bahkan. Yaitu apa? Bisa jadi perasaan yang dimunculkan pada saat kita bersedekah adalah perasaan kalau kita misalkan sedekah misalkan 100.000 atau sedekah 10.000 misalkan untuk anak yatim, atau 100.000, 200.000 gitu kan ya, itu yang kita rasakan adalah perasaan berkurang gitu. Wah, saya sedekah nih 100.000, efek yang dimunculin adalah kita merasa berkurang, ngerasa kehilangan gitu, ngerasa harta yang kita miliki itu malah jadi berkurang. Nah, itu faktor utamanya adalah karena kita merasa berkurang. Nah, dengan kita mengakses rasa berkurang, ya terjadilah sabda kita gitu. Akhirnya apa yang kita miliki jadi berkurang. Padahal kegiatannya sama, sedekah. Cuman ekses frekuensi yang kita ambil dari rasa terhadap sedekah itu adalah perasaan berkurang. Jadi kalau kita berkurang, akhirnya pasti dampaknya kita merasa kekurangan terus, merasa tidak cukup gitu. Coba bandingkan kalau misalkan kita punya perasaan yang berbeda. Kita sedekah 100.000 misalkan, atau 200.000 rutin gitu misalkan, entah itu kepada yatim atau sebuah yayasan. Hal yang dimunculkan dari perasaan itu adalah perasaan kita berlimpah, perasaan bahwa yang kita punya kita bisa jadi jalan buat kebahagiaan orang lain. Kita bisa menjadi sarana untuk orang itu merasa bahagia. Kita menjadi jembatan untuk bisa menolong dia gitu. Akses rasa itu tuh, rasa lebih, rasa kita punya, dalam tanda kutip kita merasa kaya gitu. Bukan berkurang, tapi kita merasa kaya. Nah, kembali ketika Allah sesuai dengan persangkaan kita merasa berlimpah, kita merasa kaya, kita merasa berlebih. Alam semesta atau Allah sebagai pencipta kita ya pastinya akan memberikan sesuatu hal yang apa yang kita sangkakan, yaitu berkelebihan. Makanya tadi saya bilang hati-hati. Salah kita dalam merasakan efek dari sebuah sedekah. Sedekah itu bisa membuat kita miskin kalau kita salah mengakses frekuensi dari sebuah sedekah tadi. Lalu bagaimana caranya? Makanya kita berlatih. Kita melatih diri, kita membiasakan diri ketika kita mengeluarkan, yang kita keluarkan itu rasanya bukan merasa kekurangan, bukan merasa wah uang saya habis, makin berkurang, tapi justru kita punya keyakinan apa yang kita berikan, apa yang kita sedekahkan, kita merasa berlimpah, kita merasa punya, kita merasa berlebih dibanding orang lain gitu. Sehingga itu berdampak pada diri kita menjadi lebih kaya, dan insya Allah kedepannya Allah akan memberikan kita hasil yang lebih baik dan lebih baik. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa dipahami. Jadi bukan berarti sedekah itu salah, tapi karena kita merasakan dari sedekahnya itu berbeda, itu hasilnya bisa bumi dan langit. Semoga bisa dimaknai dengan benar apa yang tadi saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sempurnakan dengan walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, berlimpah rezeki. Assalamualaikum.